Kenapa kami tidak setuju dengan mosi ini? Karena rasa nasionalisme tidak bisa diukur hanya dengan rasa cinta. Ini urusan hati, urusan rasa, tidak bisa diukur oleh bahasa asing. Contoh, jikalau kita mencintai seseorang, kita tidak memandang akan apapun, walaupun banyak kekurangan, sama seperti kita mencintai negara ini, walaupun pakai bahasa seperti yang disampaikan oleh tim afirmasi tadi itu terlalu berlebihan. Seperti seseorang yang menggunakan bahasa asing itu ialah pengkhianat bangsa, menghilangi jati diri bangsa. Saya rasa yang menjadi pengkhianat bangsa, yang menghilangi jati diri bangsa bukan mereka, tapi para koruptor itu, saudara. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting jelas, padat, akurat, itu aja. Ya, kita masuk ke sesi penyampaian argumen awal. Langsung saja saya berikan waktu 3 menit kepada pembicara pertama untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, moderator yang mulia, pihak oposisi, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, kami dari pihak pemerintah berdiri teguh dengan keyakinan penuh menyatakan setuju dengan mosi yang berbunyi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari mengurangi rasa nasionalisme. Kami percaya bahwa mosi ini bukan sekedar isu logistik, melainkan menyentuh akar identitas dan semangat kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk memperjelas landasan argumen kami, izinkan saya mendefinisikan mosi ini beserta poin-poin utamanya merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai acuan resmi bahasa kita. Bahasa asing, menurut KBBI, bahasa asing adalah bahasa yang berasal dari bangsa lain. Dalam konteks mosi ini, yang kami maksud dengan penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari adalah praktik menggunakan bahasa-bahasa selain bahasa Indonesia dalam interaksi verbal maupun tertulis yang terjadi dalam konteks informal dan rutin di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup percakapan antara individu, penggunaan media sosial, penanaman tempat usaha, dan berbagai bentuk komunikasi publik lainnya. Kemudian, nasionalisme. Berdasarkan KBBI, nasionalisme memiliki 2 pengertian utama. Yang pertama, paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Yang kedua, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Dalam konteks mosi ini, mengurangi rasa nasionalisme mengindikasi adanya penurunan atau pelemahan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Rasa nasionalisme yang kami maksud adalah kesadaran keanggotaan terhadap bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebanggaan terhadap simbol-simbol nasional termasuk bahasa, penghargaan terhadap budaya dan sejarah bangsa, serta keinginan untuk berkontribusi positif bagi kemajuan negara. Pengurangan rasa nasionalisme dapat termanifestasi dalam kurangnya kebanggaan penggunaan bahasa Indonesia, kurangnya minat terhadap budaya sendiri, sehingga kurangnya kepedulian terhadap isu-isu kebangsaan. Dengan pemahaman yang jelas mengenai definisi mosi-mosi dan poin utama yang berakar pada definisi resmi bahasa kita, kami akan menyampaikan argumen kami untuk mendukung posisi kami. Yang pertama, erosi identitas nasional. Bahasa adalah fondasi utama dari sebuah identitas bangsa. Penggunaan bahasa asing secara terus-menerus dalam interaksi sehari-hari dapat mengikis kebanggaan dan pemahaman terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas nasional. Generasi muda yang terbiasa menggunakan bahasa asing mungkin kurang mendalami akan kekayaan dan keunikan bahasa ibu mereka yang pada akhirnya dapat melemahkan ikatan emosional dan kultural dengan bahasa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Profesor Dr. Abdul Khair, seorang religius terkemuka, menekankan bahwa bahasa adalah jati diri suatu bangsa. Marginalisasi bahasa Indonesia semakin Waktu sering habis untuk pihak bahasa pemerintah. Indonesia digunakan ranah informal. Iya, waktu habis. Ya. Dipersilahkan untuk pihak oposisi menyampaikan materinya. Waktu dan tempatnya kami persilahkan.
Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang mulia pihak pemerintah, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang penting ini, kami dari pihak oposisi berdiri teguh dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan mosi yang berbunyi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari mengurangi rasa nasionalisme. Kami percaya bahwa mosi ini melihat nasionalisme dari kacamata yang terlalu sempit dan mengabaikan kompleksitas era globalisasi serta perkembangan identitas bangsa yang dinamis. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisikan mosi dari pihak perspektif kami dan bagaimana kami memandang poin-poin utamanya. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, kami sepakat ini merujuk pada praktik penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari. Namun kami memandang ini sebagai fenomena alami yang mencerminkan keterbukaan dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap arus informasi dan komunikasi global. Mengurangi rasa nasionalisme, kami tidak setuju bahwa hal ini mengurangi rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme menurut kami adalah komitmen mendalam terhadap kemajuan bangsa dan negara, kebanggaan dan identitas uniknya, serta kesediaan untuk berkontribusi demi kebaikan bersama tanpa harus dibatasi oleh rigiditas linguistik. Pengurangan rasa nasionalisme bukan diukur dari seberapa sering seseorang menggunakan bahasa asing, melainkan dari tindakan nyata. Diukur dari seberapa sering seseorang menggunakan bahasa asing, melainkan dari tindakan nyata dan memajukan bangsa dan menjaga persatuan. Dengan pemahaman ini, kami akan menyampaikan argumentasi yang menolak mosi tersebut. Argumen pertama, bahasa asing sebagai jendela dunia dan mendorong nasionalisme positif. Penguasaan dan penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari justru membuka akses luas terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi global. Ini esensial untuk kemajuan bangsa. Nasionalisme yang sejati harusnya tidak menutup diri, melainkan mendorong kita untuk belajar dan beradaptasi agar bangsa Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Mempelajari bahasa asing menunjukkan semangat ingin tahu dan keinginan untuk membawa pulang pengetahuan demi kemajuan Indonesia. Yang kedua, fleksibilitas bahasa menunjukkan daya adaptasi bangsa dan bukan kehilangan identitas. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kuat dan adaptif. Kemampuan untuk menyerap kosakata asing dan mengintegrasikannya menunjukkan kedinamisan, bukan kelemahan. Penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari adalah cerminan dari masyarakat yang dinamis, terbuka, dan mampu berinteraksi dalam berbagai konteks tanpa mengikis identitas dasarnya. 3. Nasionalisme sejati terletak pada tindakan, bukan sekadar penggunaan bahasa. Rasa nasionalisme yang otentik diukur dari tindakan nyata, kontribusi positif terhadap bangsa seperti menjunjung tinggi Pancasila, berpartisipasi dalam pembangunan, mencintai produk dalam negeri, dan menjaga persatuan. Penggunaan satu atau dua kata asing dalam percakapan informal tidak lantas membuat seseorang kurang nasionalisme jika ia tetap menunjukkan komitmen pada negaranya. Kami percaya bahwa argumen-argumen ini akan menunjukkan bahwa penguasaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari tidaklah mengurangi rasa nasionalisme, melainkan dapat menjadi bagian dari identitas bangsa yang adaptif dan progresif. Terima kasih. Iya, masih ada waktu 7 detik lagi. Ya. Baik. Kemudian kita masuk ke sesi sanggahan. Untuk waktu seksi sanggahan 4 menit, dilanjutkan oleh pembicara kedua. Yang terhormat Dewan Juri, pihak oposisi yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Sanggahan dari pihak kami mengakui bahwa globalisasi mendorong interaksi lintas bahasa. Namun ketika penggunaan bahasa asing mendominasi ruang komunikasi sehari-hari di negara kita sendiri, hal ini dapat menciptakan tekanan psikologis bagi mereka yang tidak pasti merasakan tersingkirkan dan inferior karena kendala bahasa dalam lingkungan sosialnya sendiri bukanlah merasa pilihan yang nyaman, melainkan sebuah kerugian bagi rasa memiliki dan kepercayaan diri warga negara. Tekanan ini justru dapat menghambat partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pertama, dampak psikologis dapat merasa tidak mampu berbahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Ketika lingkungan komunikasi sehari-hari dipenuhi dengan bahasa asing, individu yang tidak fasih dapat mengalami perasaan inferior atau rendah diri. Mereka mungkin merasa terasingkan atau tidak termasuk dalam percakapan yang dapat berdampak negatif pada harga diri dan kepercayaan diri. Situasi ini dapat memicu kecemasan sosial karena takut salah paham atau tidak mampu merespon dengan tepat. Pendapat para ahli psikologi sosial, Dr. Henry Chasbell, seorang tokoh penting dalam teori identitas sosial, menjelaskan bagaimana identitas kelompok
termasuk yang dibangun melalui bahasa, berkontribusi pada bahasa diri individu, merasa dikecualikan dari kelompok karena kendala bahasa dapat menurunkan harga diri dan menciptakan perasaan negatif. Selain itu, dari Dr. Mark Leary, seorang peteori sosiometer menunjukkan bahwa perasaan diterima atau ditolak oleh orang lain memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan fisiologis ketika kemampuan berkontribusi secara efektif dalam lingkungan sosial dapat memicu perasaan ditolak. Lalu, pasal Undang-Undang Dasar 1945, semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara implisit, mencakup kesejahteraan psikologis warga negara, merasa terasingkan dan rendah diri karena kendala bahasa dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, implikasi ekonomi di mana peluang tertentu mungkin lebih terbuka bagi mereka yang pasti berbahasa asing. Dalam konteks penggunaan bahasa asing yang mendominasi komunikasi sehari-hari, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap peluang. Jika kemampuan berbahasa asing menjadi syarat tidak tertulis untuk interaksi sosial atau bahkan peluang ekonomi di tingkat lokal, individu yang kurang beruntung dalam akses pendidikan bahasa asing mungkin terpinggirkan dari peluang yang seharusnya terbuka bagi semua warga negara. Pendapat ahli ekonomi sosial Profesor Dr. Amartya Sen, seorang ekonom peraih Nobel, menekankan pentingnya kemampuan kapabilitas individu untuk berfungsi dan partisipasi dalam masyarakat. Keterbatasan dalam berbahasa dalam konteks dominasi bahasa asing. Robert Putnam menunjukkan bahwa komunikasi yang inklusif membangun ikatan sosial yang kuat yang penting untuk kemajuan ekonomi yang merata. Lalu, pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diinterpretasikan untuk mencakup kesetaraan dalam kesempatan dominasi bahasa asing sebagai prasyarat yang tidak tertulis dapat menghambat kesetaraan ini. Ketiga, hilangnya kearifan lokal dan cara berkomunikasi tradisional karena terpengaruh bahasa asing. Bahasa yang tidak hanya sekedar alat komunikasi tapi juga pembawaan nilai-nilai budaya dan cara pandang suatu masyarakat. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan komunikasi sehari-hari dapat secara perlahan mengikis penggunaan bahasa daerah atau dialek lokal yang kaya dengan kearifan tradisional dan cara berkomunikasi yang unik. Lanjut untuk pihak oposisi. Yang terhormat Dewan Juri, pihak pemerintah yang kami hormati serta hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pembicara pertama kami telah menguraikan dengan jelas mengapa kami menolak mosi ini dengan menyoroti pentingnya bahasa asing sebagai jendela dunia dan daya adaptasi negara bangsa. Sebagai pembicara kedua, saya akan memperkuat argumen tersebut dengan membantah secara langsung klaim pemerintah mengenai dampak psikologis, implikasi ekonomi dan hilangnya kearifan lokal. Yang pertama, dampak psikologis. Penguasaan bahasa asing justru meningkatkan kepercayaan diri dan keterlibatan sosial. Pihak pemerintah mengklaim bahwa tidak mampu berbahasa asing dapat menimbulkan inferioritas dan kecemasan sosial. Kami berpendapat sebaliknya. Penguasaan bahasa asing justru seringkali meningkatkan kepercayaan diri individu karena membuka peluang interaksi yang lebih luas dan akses informasi yang tidak terbatas. Perasaan terasingkan lebih mungkin disebabkan oleh lingkungan yang tidak suportif, bukan semata-mata karena penggunaan bahasa asing. Mengapa? Menurut penelitian Dr. Ellen Blastock tentang bilingualisme menunjukkan bahwa penguasaan lebih dari satu bahasa dapat meningkatkan kemampuan kognitif, fleksibilitas berpikir dan bahkan keterampilan memecahkan masalah yang tentunya akan menumbuhkan rasa percaya diri. Klaim pemerintah bahwa bahasa asing menyebabkan inferioritas adalah terlalu menyederhanakan. Justru individu yang didorong untuk belajar bahasa asing dan melihat manfaatnya akan merasa lebih berdaya dan terhubung dengan dunia nasionalisme yang sehat mendorong individu untuk berprestasi dan itu termasuk penguasaan berbahasa. Yang kedua, implikasi ekonomi. Bahasa asing adalah aset krusial untuk pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional. Pemerintah berargumen bahwa dominasi bahasa asing menciptakan ketidakadilan ekonomi. Kami berpendapat bahwasanya penguasaan bahasa asing adalah modal penting dalam ekosistem ekonomi modern, bukan penghalang. Ini adalah aset yang meningkatkan daya saing individu dan bangsa secara keseluruhan. Mengapa? Banyak studi oleh institusi seperti Bank Dunia atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan secara
secara konsisten menunjukkan bahwa penguasaan bahasa internasional berkorelasi dengan inovasi investasi asing langsung dan partisipasi dalam rantai nilai global yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ketiga, kearifan lokal tetap akan terjaga dan bahkan terpromosikan melalui bahasa asing. Pihak pemerintah mengkhawatirkan hilangnya kearifan lokal. Kami percaya bahwa kearifan lokal terlalu kuat untuk tergerus hanya karena penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Bahkan bahasa asing dapat menjadi kendaraan yang efektif untuk mempromosikan dan melestarikan kearifan lokal ke audiens global. Mengapa? Seorang antropolog yang membahas globalisasi menyoroti bahwa budaya lokal dan berinteraksi dan bahkan mengglobal melalui berbagai media, yaitu Profesor Arjun Aparudai, termasuk penggunaan bahasa asing. Banyak seniman dan pemikir Indonesia menggunakan bahasa asing untuk perkenalkan budaya dan kearifan lokal mereka ke dunia. Sanggahana, kekuatan kearifan lokal terletak pada nilai-nilai yang dipegang dan dipraktikkan, bukan hanya pada bahasa yang digunakan untuk menyampaikan. Justru dengan pasti berbahasa asing, kita memiliki lebih banyak platform untuk menyebarkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia, memupuk kebanggaan global terhadap identitas bangsa. Kami tegaskan bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari adalah bagian dari adaptasi bangsa yang tercerdas di era modern, yang justru dapat memperkuat identitas dan kemajuan nasional, bukan menguranginya. Sekian pihak oposisi, terima kasih. Ya, nonton, tenang, santai dulu, santai. Ya. Sekarang untuk pihak pemerintah, sanggahan kembali dari pembicara ketiga. Dipersilahkan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang mulia pihak oposisi, serta hadirin sekalian. Kami dari pihak pemerintah sejak awal telah berdiri teguh dan meyakini kebenaran mosi bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari mengurangi rasa nasionalisme. Pembicara pertama kami telah memaparkan definisi yang jelas serta fondasi argumentasi mengenai erosi identitas nasional dan marginalisasi bahasa Indonesia. Kemudian pembicara kedua telah memperkuat argumen tersebut dengan menyoroti dampak psikologis, implikasi ekonomi yang tidak adil, serta hilangnya kearifan lokal akibat masifnya penggunaan bahasa asing dalam interaksi sehari-hari. Sanggahan kami dari pihak pemerintah, kami setuju bahwa penguasaan bahasa asing memberikan keuntungan. Namun, argumen kami fokus pada dampak negatif dominasi bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari terhadap mereka yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Membangun kepercayaan diri seharusnya dimulai dari penguatan identitas berbahasa sendiri. Peluang yang lebih luas seharusnya tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang fasih berbahasa asing dalam konteks domestik, tetapi juga harus adil bagi seluruh warga negara. Kami mengakui bahwa globalisasi mendorong interaksi lintas bahasa. Namun, ketika penggunaan bahasa asing mendominasi ruang komunikasi sehari-hari di negara kita sendiri, hal ini dapat menciptakan tekanan psikologis bagi mereka yang tidak fasih, merasa terasingkan atau inferior karena kendala bahasa dalam lingkungan sosialnya tersendiri bukanlah pilihan yang nyaman, melainkan sebuah kerugian bagi rasa memiliki dan kepercayaan diri warga negara. Tekanan ini justru dapat menghambat partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kami tidak menyangkal pentingnya bahasa asing dalam konteks ekonomi global, namun penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari di tingkat masyarakat tidak secara langsung berkorelasi dengan investasi asing. Investasi lebih dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, stabilitas negara, dan potensi pasar. Memaksakan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sehari-hari justru dapat menciptakan hambatan bagi partisipasi ekonomi warga negara yang kurang mampu berbahasa asing. Prioritas dalam komunikasi ekonomi di tingkat nasional seharusnya tetap bahasa Indonesia. Kami setuju bahwa bahasa asing dapat menjadi alat untuk mengenalkan budaya Indonesia ke dunia. Namun, sebelum mengenalkannya ke dunia, kita harus memastikan bahwa generasi penerus bangsa kita sendiri memahami dan menghargai kearifan lokal yang terkandung dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan dalam komunikasi sehari-hari justru dapat menjauhkan mereka dari akar budayanya sendiri. Bahasa sebagai pilar identitas nasional. Kami sekali lagi menekankan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga perekat bangsa dan simbol utama identitas nasional kita. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan mengancam keunikan dan kekayaan bahasa Indonesia yang pada gilirannya dapat menggurus rasa bangga dan rasa memiliki terhadap identitas kita sebagai bangsa. Kedua, marginalisasi berdampak pada apresiasi budaya. Dominasi bahasa asing dalam ruang publik dan komunikasi sehari-hari secara nyata memikirkan bahasa Indonesia.
Ketiga, disrupsi sosial dan ketidakadilan. Penggunaan bahasa asing yang tidak merata di masyarakat dapat menciptakan kesenjangan sosial, menghambat komunikasi yang inklusif, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan dalam akses terhadap peluang ekonomi dan sosial. Sebelumnya, penggunaan bahasa asing adalah tuntutan globalisasi dan penting untuk daya saing bangsa. Ya, kami mengakui pentingnya penguasaan bahasa asing di era global. Namun, kami menekankan bahwa menguasai bahasa asing untuk keperluan internasional dan menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari di tengah masyarakat sendiri adalah dua hal yang berbeda. Prioritas utama dalam interaksi sehari-hari di ruang publik Indonesia seharusnya tetaplah bahasa Indonesia sebagai wujud rasa nasionalisme. Penggunaan bahasa asing membuat terlihat lebih modern dan berwawasan luas. Kami tidak menampik adanya persepsi semacam itu. Namun, esensi nasionalisme yang sejati terletak pada penghargaan dan kebanggaan terhadap identitas diri, termasuk bahasa sendiri. Modernitas sejati tidak harus diukur dengan seberapa sering kita menggunakan bahasa asing, tetapi seberapa maju bangsa kita dengan tetap berpegang pada akar budaya. Sanggahan terakhir dari pihak oposisi. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang mulia pihak pemerintah serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal kami dari pihak oposisi telah dengan lugas menolak mosi bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari mengurangi rasa nasionalisme. Kenapa kami tidak setuju dengan mosi ini? Karena rasa nasionalisme tidak bisa diukur hanya dengan bahasa asing. Seperti yang dijelaskan oleh sanggahan pihak pertama tadi dalam definisi rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme adalah rasa cinta kita kepada negara kita. Rasa cinta ini urusan hati, urusan rasa, tidak bisa diukur oleh bahasa asing. Contoh, jikalau kita mencintai seseorang, kita tidak memandang akan apapun, walaupun banyak kekurangan, sama seperti kita mencintai negara ini, walaupun pakai bahasa asing, walaupun sering jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi jika dia nasionalisme, jika dia memang mencintai negara ini, rasa cinta itu tidak akan goyah, tidak akan terkikis. Rasa cinta kepada negara dia akan tetap kokoh. Itu saya kira. Kemudian seperti yang disampaikan oleh tim afirmasi tadi, itu terlalu berlebihan. Seperti seseorang yang menggunakan bahasa asing itu ialah pengkhianat bangsa, menghilangi jati diri bangsa. Saya rasa yang menjadi pengkhianat bangsa, yang menghilangi jati diri bangsa bukan mereka, tapi para koruptor itu, saudara. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting jelas, padat, akurat, itu aja. Tidak ada tambahan yang oposisi. Tes 1. Masih ada waktu 1 menit. Mau dihabiskan atau di skip aja? Iya. Oke, skip aja. Kita masuk ke sesi terakhir, penutup. Dipersilakan untuk yang pertama, pihak pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, hadirin sekalian, berdasarkan argumen kami yang telah kami sampaikan didukung oleh pandangan ahli dan landasan konstitusi negara kita, jelaslah bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari memiliki potensi yang nyata untuk mengurangi rasa nasionalisme, erosi identitas, marginalisasi bahasa Indonesia, dan potensi disrupsi sosial, dan adalah konsekuensi yang dapat kita abaikan. Kami tidak anti bahasa asing, tetapi kami menyadari pentingnya bahasa asing sebagai alat untuk berinteraksi di kancah global. Namun kami sangat menekankan pentingnya mengutamakan dan membudayakan penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dan
di tanah air kita sendiri sebagai wujud nyata cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan identitas bangsa dengan mengutamakan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari. Kita tidak hanya menghormati warisan leluhur, tetapi juga kita memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas diri sebagai bahasa Indonesia. Dengan keyakinan penuh, kami dari pihak pemerintah memohon kepada Dewan Juri yang terhormat untuk menerima dan mendukung mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 30 detik. Skip aja. Ya. Pembicara terakhir pada debat hari ini, penutup. Dipersilahkan kepada pihak oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang terhormat serta hadirin sekalian dan pihak pemerintah, kami tegaskan kembali mosi bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari mengurangi nasionalisme adalah sebuah premis yang keliru. Nasionalisme sejati bukanlah kemurnian yang statis, melainkan semangat dinamis yang memungkinkan bangsa untuk berkembang dan beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Membatasi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari akan menjadi langkah mundur bagi bangsa yang harus bersaing di kancah global. Ini akan menghambat akses pada ilmu, membatasi peluang ekonomi dan mengurangi potensi kita untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kita ke dunia. Mari kita wujudkan nasionalisme yang inklusif, adaptif dan berorientasi masa depan, di mana penguasaan bahasa asing dipandang sebagai kekuatan, bukan ancaman. Dengan demikian kita dapat menjadi bangsa yang bangga dengan identitasnya, namun tetap terbuka dan mampu berinteraksi dengan dunia. Dengan keyakinan penuh, kami dari pihak oposisi memohon kepada Dewan Juri yang terhormat untuk menolak dan tidak mendukung mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian telah berakhir sesi perdebatan pada hari ini tentang mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari mengurangi rasa nasionalisme. Demikian mungkin dipersilahkan kepada kedua belah pihak untuk berdiri dan saling memberi hormat satu sama lain. Ya. Kita akan kembali lagi mungkin pada perdebatan berikutnya. Siapapun nanti yang dipilih oleh Dewan Guru untuk mewakili sekolah kita di perlombaan tingkat kabupaten, kami mohon dukungannya kepada siswa santri santriwati kelas 10 dan 11, kepada para peserta debat kita pada hari ini. Demikian saya moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi.